Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidal syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah, sehingga kita dalam keadaan berpuasa di hari yang ke-16, yang mana ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, dan juga daripada amalan-amalan ibadah kita, puasa kita, salat kita, tilawatul Quran kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, masih melanjut daripada pelajaran kita dalam kitab As-Shiyam, Adabuhu, Matalibuhu, Fawaiduhu, Fadailuhu, karya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadhil ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati khususan ila ruh musannif hadzal kitab Syekh Abdullah Sirajuddin thumma ila ruh Syekh Muhammad Najib Sirajuddin Al-Husaini usuli mafurahim anallah idza syamar rahmah wal maghfirah ثم إلى رجع شيخنا ومعلمنا ذا الحب علينا ثم إلى رسول سيد الوالد الحاج أحمد الزين بن حجر السولي مفروض ثم إلى الحاج منهور بن حجي هارون السولي مفروض من الله يتكشف بالرحمة والمغفرة يرفعنا بأسرار منواره معلومه ونفحاته في الدين والدين الآخرة إلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وكما وسلفنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنهم Fawaidus Siyami. Ya, judul baru lagi, kita masuk pada Fawaidus Siyami, manfaat faedah berpuasa. Lisyami fawaidu katsiratin mutanawwi'atin. Itu bagi berpuasa fawaidu katsiratin, adapun faedah-faedah yang sangat banyak, mutanawwi'atin, yang berbeda-beda. Jadi puasa itu mempunyai faedah yang banyak dan macam-macam. Arsyadana ilaiha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah memberikan kami petunjuk, ya, atas faedah tersebut. Siapa pemimpin kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa nahnu nadhkuru atrafan minha. Dan adapun kami itu akan menyebutkan atrafan minha, yaitu secuilnya, ya, sekelumitnya daripada faedah-faedah yang banyak sekali. Al-ula, adapun yang pertama, as-siyamu sihatun lil abdan. Itu adalah berpuasa sebagai kesehatan bagi badan, ya. Adapun berpuasa itu sebagai kesehatan, ya, menyehatkan bagi badan. Wa wiqayatun laha minnal amradi, dan penjagaan bagi badan dari segala penyakit. Lianna aktsara ma ya'taril abdana minal asqami innama huwa bisababil fudlati. Karena sesungguhnya kebanyakan yang menimpa badan, ya, terjadi pada badan daripada penyakit. Innama huwa bisababil fudlat, ya,
sesungguhnya ya itu adalah sebab kita kelebihan ya, melampaui wa kasratil imtilai, dan banyak kekenyangan, artinya kelebihan makan ya, kelebihan minum, malah kelebihan akan konsumsi kita. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Umzu tagannamu." Kata Nabi, berperanglah kalian, tagannamu, maka kalian akan mendapatkan harta rampasan. Wasumu tasihhu, dan berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Wasafiru tastagnu, dan pergilah ya, maka kalian akan kaya. Artinya merantaulah, kalian akan kaya. Rawahu Tabrani bisanadits thiqati, telah meriwayatkan Imam Tabrani dengan sanad yang kuat. Jadi yang pertama adalah faedahnya berpuasa, sehat bagi badan ya, terjaga dari penyakit. Sebab yang terjadi pada badan kebanyakan adalah sebab kebanyakan makanan, sebab keseringan atau kebanyakan kekenyangan. Asaniyatu, adapun yang kedua itu salamatul adhani, selamatnya pikiran kita ya, selamatnya ingatan kita. Wa tashihul afkari, dan sehatnya pikiran. Artinya ya, pikiran yang jernih, pikiran yang sehat ya, terus ingatan yang selamat, ingatan yang kuat, itu sebab dari manfaat berpuasa. Wa nasyatul quwwatil hafizati, dan juga ya, menguatkan, menyegarkan ya, kekuatan daripada hafalan. Wa taqlilu nisyanihi, dan mengikis daripada kelupaan kita. Li'anna kasratal akli tuksiru rutubati wal bakharati fil admigah ya. Karena sesungguhnya kebanyakan makan itu ya, dapat menyebabkan lembab, basah, dan menguap di dalam otak kita. Fil admigah, di dalam otak, yaitu artinya otak kita jadi bebal ya, kebanyakan makan. Wadzalika mimma yusakkilu 'alal quwwatil hafizah ya, dan hal tersebut ya, kebanyakan makan dari ya, apa saja yang menjadikan berat atas kekuatan hafalan kita. Nah, jadi kebanyakan makan itu dari salah satu yang memberatkan ya, kekuatan kita untuk menghafal. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-salisatu ya, faedahnya berpuasa yang ketiga, khiffatu harakatil a'dha'i lit-ta'ati ya. Meringankan ya, gerakan anggota badan kita untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berpuasa itu badan kita, anggota badan kita ringan untuk mengerjakan ketaatan. Maka banyak di bulan Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab daripada dia punya anggota badan ya, dalam keadaan berpuasa. Wa inna shiba'a ya, yurkhil jasada, sebab karena sesungguhnya ya, kekenyangan itu yurkhil jasada, melemahkan jasad ya, melemahkan badan kita ya. Bisa kita rasakan kalau orang habis makan kekenyangan, biasanya itu dia malas untuk melakukan pekerjaan lah ya. Biasanya setelah kenyangan mereka istirahat ya, yang menjadikan ya terbuangnya waktu, terulurnya waktu, akhirnya tidak
dikerjakan akan pekerjaannya, terlebih daripada urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaskiluhu anil ibadah, dan memberatkan jasad daripada ibadah. Jadi malas, jadi berat ibadah ya. Wa hatanil faidatani mimma yushiru ilaihima qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu ya, keduanya, yang faedah tadi yang pertama dan yang kedua ya, mimma yushiru ilaihima qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang telah meriwayatkan mengisyaratkan ya, apa yang mengisyaratkan adapun para sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua faedah tadi, yang pertama dan yang kedua adalah sebagaimana isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sumu tasihhu, berpuasalah kalian ya, maka kalian akan menjadi sehat. Rabi'atu, dan yang keempat, faedah yang keempat. Jadi faedah yang ketiga ya, adalah meringankan anggota badan untuk melakukan ketaatan. As-siyamu sababu khudrani a'wani syaitan. Puasa itu sebab kecewanya para pembantu syaitan. Jadi orang kalau berpuasa ya, dia ringan untuk melakukan ketaatan, malas untuk melakukan ya, kejahatan atau kemaksiatan. Nah, jadi ya, sebabnya berpuasa, mereka kecewa, para pembantu syaitan ini ya, yang menggoda ini, mereka kecewa. Wa nasri ajnadir rahman, ya, dan sebab pertolongannya dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ya, menolong mereka yang sedang berpuasa, menjaga mereka yang sedang berpuasa. Wasyanatin lil jawarihi anil istirsali fil mukhalifati. Dan puasa menjadi sebab ya, kita terjaga ya, penjagaan kita bagi jawarih, anggota badan kita, anil istirsali, dari tercerai-berai, fil mukhalifat, di dalam perselisihan, di dalam konflik. Jadi orang kalau berpuasa, dia bisa menjaga daripada anggota tubuhnya ya, daripada tercerai-berai keributan ya, yang menjadikan tercerai-berai fil mukhalifat, di dalam perselisihan. Wal inhimaki fi syahawati. Nah, puasa juga sebab menjadi ya, menjaga anggota tubuh kita ini daripada memanjakan di dalam syahwat kita. Nah, jadi puasa ini menahan anggota badan kita dari memanjakan syahwat nafsu kita. Fa inna kasratal aghdhiyati mimma yuharrikun nafsa ila madmumi syahwati ya. Maka sesungguhnya ya, kebanyakan makan ya, dari sesuatu yang membangkitkan nafsu kita kepada ya, nafsu yang jelek. Jadi kebanyakan makan menjadi sebab ya, nafsu kita bergerak kepada sesuatu yang jelek. Fa idza massahal ju'u dzallat wan qadat ya. Maka apabila ya, syahwat tersebut tersentuh oleh kelaparan, artinya kita tahan dengan puasa, nafsu tersebut dzallat, akan tunduk, wan qadat, dan akan teratur. Nah, artinya ya, syahwat nafsu kita tunduk dan dapat kita atur. Wastaghalat bima hiya fihi minal afkarid diniyati, dan ya, menjadi sibuk ya, syahwat nafsu kita dengan apa yang ada di dalamnya ya, daripada pikiran-pikiran agama, pikiran-pikiran tentang ketaatan. Jadi nafsu kita dialihkan ya, kepada pikiran ketaatan.
fataskunul jawarihu anil harakatir raddiyah, ya, maka akan tenang anggota badan kita, ya, dari perbuatan-perbuatan ar-raddiyah yang bertentangan. Idza mal mar'u shama 'anil khataya fa kullu syuhurihi syahrus siyam. Di dalam satu bait syair, ya, dikatakan idza mal mar'u, apabila selama seseorang itu berpuasa dari segala perbuatan buruk, minal khataya, dari segala maksiat, segala perbuatan dosa, fa kullu syuhurihi syahrus siyami, maka adapun setiap bulannya, ya, adalah bulan puasa. Jadi siapa orang yang dia berpuasa dari perbuatan maksiat, perbuatan buruk, ya, dia tidak melakukannya, maka itu, ya, maka setiap bulannya adalah bulan puasa. Jadi bukan hanya di dalam bulan Ramadan, ya. Apabila ia dapat menahan dari segala perbuatan maksiat, maka ia bisa dikatakan setiap bulan baginya adalah bulan puasa. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-siyamu junnatun ay wikayatun anil ma'asi wal atham. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun, ya, puasa adalah perisai. Artinya apa? Wikayatun anil ma'asi wal atham, penjagaan daripada maksiat dan perbuatan dosa. Wa wikayatun anil adabi bin niran, ya, dan penjagaan, ya, daripada azab neraka. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-siyamu junnatun, ya, puasa adalah perisai yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Ya, puasa adalah perisai yastajinnu, yang terbelenggu, biha, dengannya perisai, ya, siapa al-'abdu minan nar, seorang hamba daripada api neraka. Ya, jadi, ya, puasa adalah perisai daripada seorang hamba, ya, ya, bagi seorang hamba dari terbelenggunya hamba tersebut dari api neraka. Rawahul Imamu Ahmadu bisanadin hasan. Ya, telah meriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Fi riwayatin lahu aidan, as-siyamu junnatun wa hisnu hasinin minan nar. Dan di dalam riwayat, ya, Imam Ahmad pula, puasa adalah perisai, wa hisnu hasinin, dan benteng yang kokoh daripada api neraka. Nah, jadi faedah yang keempat, puasa sebab kecewanya para syaitan dan sebab pertolongannya dari tentara Allah, dan juga sebab terjaganya anggota tubuh kita dari tercerai-berai di dalam segala perselisihan, dan juga sebab, ya, terjaganya anggota badan kita dari memanjakan nafsu kita. Ya, itu adalah faedah yang keempat. Ya, kalau nafsu kita telah tunduk dan dapat diatur, maka ia dapat disibukkan dengan perkara-perkara agama, perkara ibadah, ya, dan ia akan tenang daripada segala perbuatan-perbuatan yang bertentangan. Al-khamisatu, faedah yang kelima, as-siyamu sababun liqabulir raja'i. Adapun yang kelima itu, ya, puasa adalah sebab, diterimanya harapan kita, doa-doa kita. Wa ijabatid du'ai, dan dikabulkan doa kita, dijawab doa kita. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathu haqqin, 3 hak 'alallahi, ya, atas Allah Subhanahu wa taala, an la yarudda lahum da'watan, ya, terhadap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menolak bagi mereka, ya, terhadap doa. Ya, salatu haqqin, adapun 3 perkara, alallahi, bagi Allah, atas Allah Subhanahu wa taala,
itu alla yarudda, ya, bahwa tidak menolak dia Allah lahum bagi mereka dakwatan terhadap doa, yaitu 3 doa yang tidak ditolak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa? As-shaim hatta yuftira, ya. As-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi ketika berbuka, ya, di situ ada doa yang mustajabah. Wal madlumu hatta yantasira, dan orang yang dizalimi sampai ia ditolong. Artinya selama ia dizalimi, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada doa mustajabah baginya sampai ia diberi pertolongan. Wal musafiru hatta yarji'a, dan orang yang bepergian sampai ia kembali. Selama ia bepergian, ya, sampai ia kembali, di situ ada doa mustajabah. Selama bepergian yang mubah, bepergian yang wajib, ya, atau bepergian yang sunnah, selama itu bukan perkara yang haram, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk mengijabah doa-doa mereka.